Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puput Sekarsari. Saya merupakan dosen di Pendidikan Jasmani Universitas PGRI Palembang. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan strata 3 di Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2022. Dan saya merupakan dosen dengan tugas belajar. Baik, saya akan membahas mengenai mata kuliah yang telah, sedang, dan akan saya lakukan pada mata kuliah bela diri 1 atau karate. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, di sini mata kuliah bela diri 1. Capaian pembelajaran CP-nya. Sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum, mampu mengatasi keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran olahraga secara terukur, akuntabel, dan efektif. Capaian pembelajaran pengetahuan, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan konsep teoritis pendidikan jasmani secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama mampu menganalisis sejarah dan konsep dasar bela diri karate, mampu menganalisis macam-macam teknik dasar karate dan fungsinya. Yang ketiga, mampu menganalisis etika profesional dalam bela diri karate dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mampu menganalisis teknik-teknik dasar dalam karate dan manfaatnya. Yang kelima, mampu menerapkan teknik dasar bela diri karate, tangkisan, pukulan, tendangan, kata, dan komite. Dan yang keenam, mampu menerapkan teknik gerakan dasar bela diri karate. Yang kedua, menguasai teknik dasar dalam bela diri karate. Di sini kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, kontrak mata kuliah atau pengantar bela diri. Yang kedua, sub CPMK 2, mampu memahami konsep dalam keterampilan dasar karate. Sub CPMK 3, mampu mempraktikkan kihon atau gerakan dasar berupa pukulan. Sub CPMK 4, mampu mempraktikkan kihon, gerakan dasar, pukulan lanjutan. Sub CPMK 5, mampu mempraktikkan kihon, gerakan dasar, tangkisan. Sub CPMK 6, mampu mempraktikkan kihon, gerakan dasar, tangkisan lanjutan. Dan selanjutnya, sub CPMK ke-7, mampu mempraktikkan kihon, gerakan dasar, atau tendangan. Sub CPMK ke-8, mampu mempraktikkan kihon, gerakan dasar, tendangan lanjutkan. Dan di pertemuan sub CPMK 9, UTS, siswa diharapkan mampu mempraktikkan gerakan dasar, tendangan. Selanjutnya, setelah UTS ada sub CPMK 10, mampu mempraktikkan kata dasar dan lanjutan. Sub CPMK yang 11, masih dengan kata dasar dan lanjutan. Sub CPMK ke-12, mampu mempraktikkan kata dasar dan lanjutan. Sub CPMK ke-13, mampu mempraktikkan pertarungan dan aplikasi teknik dasar atau yang disebut dengan kihon ipong komite. Sub CPMK ke-14, mampu mempraktikkan keseluruhan teknik dasar kihon, kata, dan komite. Sub CPMK 15, mampu mempraktikkan keseluruhan teknik dasar kihon, kata, dan komite. Dan yang terakhir, sub CPMK ke-16, mampu memahami peraturan pertandingan karate terbaru atau WKF Rule. Deskripsi singkat mata kuliah bela diri 1, menumbuhkan kemampuan praktik tentang berbagai metode pelatihan karate untuk meningkatkan keterampilan melatih yang disertai dengan konsep prestasi dan konsep bela diri. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah, praktik, tugas, dan refleksi. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini mengenai kemampuan akhir tiap tahapan belajar sub CPMK. Di pertemuan pertama ada kontrak perkuliahan, indikator kesepakatan kelas, kontrak kuliah,
dan 3 pengantar bela diri. Pembelajaran dilakukan secara ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan materi memahami kontrak kuliah dari 16 sub CPMK yang terdiri dari pengantar bela diri, keterampilan dasar karate, praktek kihon atau gerakan dasar, gerakan pukulan, gerakan tangkisan, gerakan tendangan, dan mempraktekkan kata dasar dan kata lanjutan. Pertemuan yang kedua, mampu memahami konsep dalam keterampilan dasar karate. Di sini mengenai materi yaitu pembelajaran gerakan karate, masih teknik dasar atau kihon, dengan materi utama yaitu pukulan atau suki. Pertemuan ketiga, mampu mempraktikkan gerakan dasar pukulan. Di sini materinya masih dengan gerakan pukulan atau pukulan lanjutan dan bisa diaplikasikan dengan gerakan kata. Pertemuan ketiga masih mempraktikkan gerakan dasar atau pukulan. Mahasiswa diharapkan menguasai teknik dasar kihon, pukulan cu dan suki atau pukulan ke arah ulu hati. Yang keempat, mempraktikkan gerak dasar pukulan. Baiklah, yang pertemuan kelima mampu mempraktikkan kihon, gerakan dasar berupa tangkisan atau uke. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik dasar kihon, tangkisan berupa gedang barai, ange uke, ude uke, uci uke. Selanjutnya di pertemuan ke-6, mampu mempraktekkan kihon atau gerakan dasar tangkisan lanjutan. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menguasai dasar tangkisan suto uke. Di pertemuan ke-7, mahasiswa mampu mempraktikkan kihon, gerakan dasar berupa tendangan. Jadi siswa diharapkan mampu menguasai teknik dasar tendangan maigeri dan mawasigeri dan bisa diaplikasikan dengan materi gerakan kata. Pertemuan ke-8, mampu mempraktikkan gerakan dasar tendangan lanjutan. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik dasar kekomik, kiange, usirogeri, dan yang ke-9 itu ada UTS. Dengan praktek, mahasiswa mampu mempraktekkan gerakan dasar tendangan yang terdiri dari maigeri, mawasigeri, terus usirogeri. Pertemuan ke-10, mampu mempraktekkan kata dasar dan lanjutan. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik dasar kean nidan, yang kedua menguasai teknik kata lanjutan. Pertemuan ke-11, mampu mempraktekkan kata dasar dan lanjutan. Mahasiswa diharapkan menguasai teknik kata dasar kean nidan, terus menguasai teknik kata lanjutan. Pertemuan ke-12, mampu mempraktekkan kata dasar dan lanjutan. Masih dengan kata kean nidan dan menguasai teknik kata lanjutan. Pertemuan ke-13, mampu mempraktikkan pertarungan dan aplikasi teknik dasar atau kihon ipong komite. Teknik komite dasar. Mahasiswa diharapkan menguasai dengan aplikasi teknik dasar ipong komite. Pertemuan ke-14, mampu mempraktikkan keseluruhan teknik dasar kihon, kata, dan komite. Di sini mahasiswa diharapkan menguasai teknik dasar pukulan, tangkisan, dan tendangan, menguasai kata hean dan kata lanjutan 3, menguasai teknik dasar kihon ipong komite. Pertemuan ke-15, mampu mempraktikkan keseluruhan teknik dasar kihon, kata, dan komite. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik dasar pukulan, tangkisan, tendangan, dan yang kedua menguasai kata hean nidan dan kata lanjutan 3, dan yang ketiga menguasai teknik dasar kihon ipong komite. Di pertemuan terakhir, mampu memahami peraturan pertandingan karate terbaru atau WKF rule. Jadi mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami peraturan pertandingan karate terbaru menurut WKF rules. Baik, ini RVS yang dipakai untuk saya mengajar di mata kuliah bela diri 1. Saya stop share dulu.
Baiklah, pada proses pembelajaran ada dua metode yang saya gunakan. Pada pembelajaran teori di pertemuan pertama dan kedua, saya menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di sini delivery, saya menyampaikan materi melalui PowerPoint dan video. Terus interaction, diharapkan mahasiswa memberi tanggapan atau tanya jawab, diskusi, dilanjutkan dengan assessment, memberikan nilai berupa pemberian tugas kepada mahasiswa. Pada pembelajaran praktek, di pertemuan ketiga dan seterusnya, itu saya menggunakan metode path to whole, yaitu bagian dan keseluruhan. Di mana pada metode ini, mahasiswa diberikan ruang untuk belajar bagian per bagian teknik karate. Dan setelah itu, mempelajari secara keseluruhan mengenai teknik karate sehingga mahasiswa dapat memahami materi secara efektif. Dan ini di sini nama mata kuliahnya bela diri 1 atau karate, kode mata kuliah MKK 0243 di semester 4 prodi pendidikan jasmani. Baiklah, di sini ada teknik dasar karate. Teknik dasar karate, di dalam presentasi ini kita akan menjelajahi asas-asas karate, penjelasan gerakan dasar, kata karate, teknik bela diri tanpa senjata, punching atau pukulan, dan kicking atau tendangan, latihan kihon, serta keuntungan dari latihan karate itu sendiri. Di sini azas dan prinsipnya. Yang pertama, tenaga dan kekuatan. Pahami pentingnya menghasilkan tenaga yang efisien dan menguasai kekuatan dalam setiap gerakan. Jadi di karate ini kita harus menguasai kekuatan dalam setiap gerakan. Pada saat melakukan pukulan, kekuatan itu bertumpu di kaki atau di tangan. Itu yang harus kita kuasai dulu. Yang kedua, di sini ada keseimbangan dan koordinasi. Latihlah kestabilan dan koordinasi tubuh untuk meningkatkan daya kontrol dan akurasi gerakan. Apabila melakukan tendangan, kita dibutuhkan kestabilan atau koordinasi pada tubuh, di mana kekuatan itu bertumpu pada kaki. Sehingga tendangan yang dihasilkan itu benar-benar menggunakan power yang bagus, dengan gerak yang bagus, dan mencapai target sasaran yang benar. Yang ketiga, konsentrasi dan disiplin. Tanpa konsentrasi dan disiplin, sulit untuk memahami dan menguasai teknik dan strategi karate secara efektif. Dan yang terakhir, sikap mental yang kuat. Karate membantu mengembangkan sikap mental yang kuat, termasuk rasa percaya diri dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Di sini karate, kenapa bisa sikap mental yang kuat? Karena pada saat dia menghadapi pertandingan, dia harus memanage diri dia sendiri. Dia harus menguasai emosionalnya, dia harus memanage gerakannya, dia harus mengontrol diri dia ketika diberi support sama orang penonton. Jadi di sini karate itu membantu mengembangkan sikap mental yang kuat dan rasa percaya diri. Gerakan dasar karate, yang pertama kame. Kame itu posisi sikap dasar dalam karate yang melibatkan keseimbangan dan kesiapan fisik. Jadi kame itu di karate itu posisi siap. Yang kedua, teki sodan. Teki sodan ini termasuk dalam gerakan kata. Pola gerakan kaki yang melibatkan pergeseran berat badan dan pukulan di samping. Yang ketiga, hada hikite. Gerakan menarik tangan kembali ke pinggang untuk menghasilkan kekuatan tambahan dalam pukulan. Jadi gerakan pada karate itu gerakannya bukan yang powerful, tapi ada speed, ada power, ada daya tahan. Jadi ada gerakan karate itu pukulannya berupa snap atau daya ledak, power eksplosif. Di sini ada kata, ini kata dasar.
Yang pertama kata Heian Shodan, salah satu dari 5 kata dasar dalam karate yang melibatkan serangkaian gerakan dan teknik. Yang kedua ada kata Basadai, kata lain yang mengandung gerakan dan teknik pembentik yang kuat dan melibatkan pola pergerakan yang kompleks. Dan yang ketiga ini kata MP, kata dengan gerakan cepat dan eksplosif memperlihatkan kombinasi pukulan, tendangan, dan teknik tangkapan. Kata MP ini bisa dipakai untuk pertandingan dan merupakan salah satu kata yang terdaftar dari WKF Rules. Yang keempat kata MP, kata dengan gerakan yang lemah dan kuat melibatkan perubahan tempo dan pergerakan delikat. Selanjutnya di sini ada pukulan dan tendangan. Pukulan itu latih tangan dan lengan untuk menghasilkan pukulan yang cepat dan kuat dan akurat. Jadi pukulan karate itu tidak hanya kuat ataupun cepat, tapi harus dengan target yang pas sasaran, yaitu jadi bisa dikatakan pukulan karate harus akurat. Seperti selanjutnya tendangan melatih kaki untuk menghasilkan tendangan yang kuat, fleksibel, dan menjadi senjata yang efektif. Pada karate, tendangan ini poinnya ada 2, ada 3. Kalau sasarannya ke arah perut atau ke punggung, itu poinnya 2. Kalau ke arah muka, itu poinnya 3. Tapi dengan kata lain, tendangan yang ke arah kepala itu tidak merupakan poin, dan itu bakal kena pelanggaran. Di sini ada pukulan atau suki. Pukulan di karate sering disebut suki. Pukulan karate berupa teknik pukulan lurus dengan puntiran pergelangan di dekat titik benturan. Puntiran itu maksudnya gerakan memutar ujung genggaman tangan. Jadi pada saat mencapai titik target itu tangan diputar. Di sini ada beberapa pukulan yang saya paparkan. Yang pertama, Oisuki Chudan. Pukulannya ke arah perut atau ulu hati. Poin pada saat pertandingan itu poin karatenya 1. Oisuki Jodan, pukulan ke arah kepala. Itu boleh, tapi dengan teknik touch atau menyentuh. Bukan dengan sekuat tenaga. Kalau sekuat tenaga itu menimbulkan cedera lalu diberikan pelanggaran. Yang ketiga ada Kizame Suki, pukulan ke arah kepala tetapi kaki tidak melangkah. Atau dengan kata lain Kizame ini sering disebut Oichuki. Yang keempat ada Gyakusuki. Teknik Gyakusuki ini sering dipakai oleh atlet komite. Gyakusuki ini juga serangan yang paling berpotensi untuk poin. Jadi pukulan ke arah perut, tetapi hanya kaki depan yang melangkah, tidak merubah kaki. Yang kelima ada Kagesuki, pukulan ke samping pada kata Teki Sodan. Yang keenam ada Haisuuchi, tangan pedang. Haisuuchi ini hanya untuk digerakkan kata, tidak diperbolehkan digerakkan komite. Yang ketujuh ada Haitouchi atau tangan pedang. Jadi pukulannya itu seperti kita menebang pohon ke arah kalau sasarannya di karate itu ke arah leher. Yang kedelapan ada MP atau sikutan. Di sini teknik bela diri tanpa senjata. Yang pertama ada tangkisan. Teknik tangkisan seperti angeuke, tangkisan ke atas, atau sotouke, tangkisan ke samping. Terus di situ ada kedua teknik serangan. Menguasai teknik serangan seperti Gyakusuki, Maegeri, tendangan lurus ke depan, dan Mawashigeri, tendangan putar. Teknik serangan 3 ini adalah serangan yang berkompetensi potensi untuk mendapatkan poin pada saat
pertandingan komite. Gyakusuki 1 poinnya, Maegeri poinnya 2, sedangkan Mawasigeri ke arah perut itu 2, ke arah ke muka itu 3. Yang ketiga, gerakan kombinasi. Latih gerakan kombinasi untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan dalam serangan dan pertahanan. Di karate juga ada teknik tangkisan atau yang sering disebut uke. Tangkisan teknik terakhir dalam teknik dasar. Teknik ini sangat dibutuhkan pada saat berhadapan dengan lawan. Posisi untuk gerakan tangisan yaitu badan agak sedikit menyamping atau segaris dengan kuda-kuda. Hal ini bertujuan supaya ketika lawan menendang atau memukul tidak mengenai tubuh kita. Dan inilah beberapa teknik tangkisan. Yang pertama, Mai Gedang Barai. Bisa dilihat di gambar samping ini. Gedang Barai itu gerakan maju menangkis ke bawah. Terus ada Soto Uke, merupakan untuk menangkis pukulan dan tendangan yang datang dari belakang telinga. Bisa dilihat, adik-adik di sini ada gambar di samping keterangan ini. Yang ketiga ada Uchi Uke, untuk menangkis pukulan dan tendangan yang datang dari bawah ketiak. Yang keempat ada Angi Uke. Angi Uke ini menangkis pukulan dan tendangan yang datang dari atas. Jadi posisinya Angi Uke ini di atas dahi atau di atas kepala. Yang kelima, Sotouke, untuk menangkis pukulan dan tendangan yang datang dari serangan tangan pedang. Yang keenam, Jujuke, untuk menangkis pukulan dan tendangan yang datang dengan tangan disilangkan. Dan yang terakhir, Morote, untuk menangkis pukulan dan tendangan yang datang dengan pukulan Morote. Teknik dasar di karate yaitu komite, kata, dan kihon. Kihon tadi sudah saya jelaskan. Kalau komite ini merupakan kategori perkelahian atau tarung pada karate, kalau kata itu merupakan aplikasi seni atau rangkaian gerakan. Bisa dikatakan gerakan rangkaian jurus-jurus pada karate. Oke. Di sini setelah saya memaparkan materi dengan mahasiswa PPT, saya memberikan penugasan kepada mahasiswa. Yang pertama, tugas individu, mahasiswa membuat video gerakan melakukan teknik dasar karate yang terdiri dari kuda-kuda, pukulan, tangkisan, dan tendangan. Video itu diupload ke YouTube, lalu linknya di-share di grup WA kelas. Dan yang kedua, tugas kelompok, mahasiswa membuat makalah mengenai teknik dasar karate dengan memilih salah satu teknik dasar, bisa memilih kuda-kuda atau dachi, pukulan atau suki, tendangan atau geri, tangkisan atau uke. Baiklah, sekian pemaparan dari saya materi pembelajaran bela diri 1 mengenai teknik dasar kihon pada karate. Baiklah, saya stop share. Baiklah, pengajaran yang telah saya lakukan sudah saya paparkan dengan mahasiswa dan saya sudah memberikan tugas kepada mahasiswa pembelajarannya melalui metode pembelajaran ceramah. Oke, selanjutnya pembelajaran yang sedang saya lakukan. Saya share dulu sebentar. Baik, saya adalah dosen yang sedang mendapat tugas belajar dari tahun 2022. Saya menjalankan studi di Universitas Negeri Semarang di Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Olahraga Strata 3. Tugas belajar yang saya jalani sejak tahun 2022. Adapun SKS yang saya tempuh itu ada 30 SKS dengan 10 mata kuliah dan 12 SKS pada disertasi. Oke, di sini disertasi. Kebetulan saya ini di semester 3. Mata kuliahnya itu mata kuliah disertasi. Promotornya
SK promotor baru keluar 2 minggu yang lalu. Ini dokumentasi perkuliahan tatap muka di Universitas Negeri Semarang. Oke, baik. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 3. Saya baru mendapatkan nama-nama promotor, kopromotor, dan anggota promotor. Jadi saya belum bimbingan disertasi, tapi saya mempunyai proposal rencana disertasi yang berjudul Pengaruh Latihan Resisten Bench, Panjang Lengan, dan Kelentukan Pinggang terhadap Kecepatan Pukulan Gyakusuki pada Karateka Forky Kota Palembang. Oke. Baik, saya stop share dulu. Oke. Lanjut pengajaran yang akan saya lakukan setelah saya menempuh strata 3. Saya berharap bisa melaksanakan pengajaran berdasarkan kurikulum Kampus Merdeka. Mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian saya yaitu mata kuliah bela diri 2 atau karate lanjutan. Izin saya share dulu. Oke. Di sini pembelajaran yang akan saya lakukan setelah saya menyelesaikan studi strata 3. Oke, mata kuliah bela diri 2 atau karate lanjutan. Di sini topik pertama yaitu bela diri di Indonesia. Jadi bela diri yang ada di Indonesia seperti pencaksilat, taekwondo, wushu, tinju, itu nanti dibahas di topik pertama ini. Di topik kedua ada teknik dasar atau Kihon karate lanjutan. Di topik ketiga ada pertandingan bela diri karate yang terdiri dari kata, komite. Terus di topik keempat ada teknik pertandingan komite. Yang kelima teknik pertandingan kata. Dan yang keenam peraturan pertandingan karate. Setelah itu di sini di topik ketujuh dilanjutkan dengan teknik dasar taekwondo. Ada teknik pertandingan pomse taekwondo. Dan selanjutnya teknik pertandingan kyoriki taekwondo. Dan yang terakhir peraturan pertandingan taekwondo. Baiklah, sekian pemaparan mengenai mata kuliah yang akan saya lakukan setelah saya menempuh strata 3 dan berkaitan dengan penelitian saya, rencana penelitian saya di strata 3 atau disertasi saya. Disertasi saya itu rencananya berkaitan dengan bela diri karate. Jadi saya berharap setelah saya selesai strata 3, saya bisa mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian saya, yaitu mata kuliah bela diri 2 atau karate. Baiklah, terima kasih. Pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.